Inilah Indonesia, negeri bersahaja yang terjalin dari 17.000 lebih gugusan kepulauan, membentang bagaikan untayan batu zamrud. Kondisi geografis Indonesia yang berada di kawasan Ring of Fire membentuk keunikan kontur pada setiap jengkal wilayahnya. Indonesia tanah air beta, Lautan lepas, pegunungan nan gagah, hingga hamparan sawah. Inilah Indonesia, rumah bagi 1.300 suku dan etnis yang menuturkan lebih dari 700 ragam bahasa. Semuanya terbingkai dalam keragaman budaya. puja bangsa. Pulau Sumatera, pulau paling barat di Indonesia, memegang teguh budaya nenek moyang bangsa Melayu. Pulau Kalimantan menjadi tempat bernaung suku Dayak, suku terbesar di Kalimantan. Tempat berlindung di hari Pulau Jawa sebagai pusat peradaban Nusantara sejak abad ke-9 melahirkan aneka ragam budaya yang menyiratkan luhurnya budaya negeri pertiwi. Jakarta sebagai ibu kota negara menjadi titik lebur dari seluruh kebudayaan. Disinilah semua terpusat, nuansa akulturasi dan kekentalan budaya pun semakin terasa. Pulau Bali, pulau para dewata, telah tersohor dengan kearifan lokal masyarakat Hindu yang hidup selaras dengan keindahan panorama alam. Semakin bergerak ke timur, kebudayaan di Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Papua semakin eksotis. Perjalanan sejarah yang panjang membawa Indonesia menjadi sebuah bangsa yang besar. Kejayaan di masa lampau membuat bangsa Indonesia terus berinovasi mempertahankan budaya bangsa. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda namun tetap satu jua. Semangat itulah yang selalu menyatukan keberagaman Indonesia. Toleransi tinggi melahirkan rasa gotong royong, cerminan budaya asli Indonesia. Sebagai langkah pelestarian budaya, peranan museum sangat penting sebagai media konservasi. Menjaga warisan budaya menjadi kewajiban seluruh lapisan masyarakat Indonesia agar tak lekang ditelan zaman. Saatnya dunia internasional mengakui kekayaan budaya Indonesia. Rumah Budaya Indonesia hadir di beberapa negara sahabat sebagai media perkenalan budaya Indonesia ke kancah dunia serta melalui keikutsertaan dalam konferensi internasional. Saatnya Indonesia menunjukkan kejayaan budayanya. Sampai akhir menutup mata. Setelah melihat video tadi, kita lanjutkan tujuan belajar keragaman di Indonesia. Tentu tadi saat melihat video, sangat menakjubkan sekali Indonesia yang ternyata kondisi geografisnya Indonesia itu terletak di Ring of Fire, sehingga geografisnya sangat berbeda-beda setiap pulaunya. Di sini tujuan belajar kenapa kita harus tahu keragaman di Indonesia. Tujuan belajar kita yang pertama adalah
saling mengenal. Allah berfirman di surat Al-Hujurat ayat 13, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal." Jadi jelas sekali di sini tujuan belajar kita yaitu ingin saling mengenal sesuai perintah Allah tadi di surat Al-Hujurat ayat 13. Tujuan kedua yaitu melestarikan. Sebagai bangsa Indonesia, kita harus paham keragaman yang dimiliki Indonesia agar bisa tetap menjaga dan melestarikannya. Kita bisa membedakan mana yang itu merupakan keragaman Indonesia dan itu yang bukan keragaman Indonesia. Setelah kita tahu dua tujuan kenapa kita harus belajar keragaman di Indonesia, selanjutnya kita akan mengetahui letak pulau-pulau di Indonesia. Kenapa kita harus tahu letak pulau-pulau di Indonesia? Tujuannya adalah untuk mempermudah dalam mempelajari keragaman dari setiap pulau-pulau tersebut. Kita bisa membayangkan di mana letak pulau yang akan kita pelajari keragamannya. Di sini ada 9 pulau yang akan kita pelajari. Nah, dari masing-masing pulau ini, tentu seperti penjelasan di video yang di depan tadi, memiliki kekhasan atau ciri-ciri khusus dari setiap pulau-pulau tersebut. Setiap pulau-pulau ini memiliki provinsi-provinsi di dalamnya, sehingga semakin beragam keragaman yang ada di Indonesia. Kita tandai dulu ya, mana yang Pulau Jawa. Kita tandai dengan warna biru. Ini Pulau Jawa. Ya, kemudian Bali. Bali ada di sebelah timurnya, pas dari Pulau Jawa. Ini Bali kecil pulaunya. Kemudian ada Pulau Sumatera. Nah, ini Pulau Sumatera agak panjang. Ya, Pulau Sumatera. Kemudian ada Kalimantan. Nih, Kalimantan. Ada di sebelah utaranya Pulau Jawa. Kemudian ada Sulawesi. Sulawesi ada di timurnya Pulau Kalimantan. Ini Sulawesi. Kemudian ada Papua. Papua di sebelah sini, Nak. Kemudian ada NTB atau Nusa Tenggara Barat. Ada di sebelah timurnya Bali. Kemudian ada NTT, Nusa Tenggara Timur. Ada di sebelah timurnya Nusa Tenggara Barat. Kemudian ada Maluku terakhir. Ini adalah wilayah Maluku. Ya, itu ya. Jadi, kenapa kita harus tahu letak pulau-pulau di Indonesia, terutama pulau-pulau besarnya dulu, sebelum provinsi-provinsinya, agar kita bisa membayangkan keragaman di Indonesia, masing-masing pulau dengan ciri khasnya, dengan kekhasannya masing-masing. Oke, Ustazah lanjutkan ya. Kita tadi sudah tahu letak-letak pulau di Indonesia, kita masuk ke materi IPS-nya. Kita akan mulai dari keragaman suku yang ada di Indonesia. Saya ingatkan kembali, pada video ini kita akan belajar dua keragaman, yaitu keragaman suku dan keragaman budaya. Nah, pada video ini kita akan melihat keragaman suku yang ada di Indonesia. Tentu anak-anak harus paham dulu apa yang dimaksud dengan suku bangsa dan contoh-contoh.
Indonesia. Terhampar ribuan pulau di mana banyak kehidupan. Tempat kita berbagi bahagia. Tempatku terlahir yang akan selalu terngiang di ingatanku selalu. Terdapat macam budaya yang menyatukan kita. Satu, Indonesia. Kultur budaya yang indah, yang terhampar dari Sabang hingga Merauke. Kaulah kebanggaanku, kaulah jati diriku. Ku bangga hidup di bumi pertiwi ini. Sejuta kata tak dapat kugambarkan akan indah budaya yang kau miliki. Ku cinta kau, Indonesiaku. Saya meminta teman-teman dari seluruh daerah di Indonesia untuk mengirimkan kalimat di rumah aja menggunakan bahasa daerah mereka masing-masing. Dan ini adalah hasil kompilasinya. Di rumah aja, 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 jangan kemana-mana, di rumah aja. Oh apa tuh? Oh apa tuh? Oh apa tuh? Di rumah saya naikin siap motor, cuma pola batu, biar kita di rumah saya. Di rumah juga, memang mau banua, mulai katungkan, ribanua, bondo bawa diri lain, jioban bola, ribalah mako, di satu kali, tuh pilih tuh, karumah maando, di rumah aja lah, di rumah ini, di mana kino, di rumah Jawa, ke rumah Jawa, melai rumah rumah aja di rumah, melai rumah kibolale, Imauwe, ya di rumah aja. Imauwe,
mana di luar? Hati-hati be. Di imawe ya di rumah aca. Selanjutnya, di sini kita akan belajar tentang keragaman lagu daerah. Lagu daerah adalah lagu khas dengan bahasa daerahnya. Biasanya mengiringi tari saat pentas. Bisa pentasnya itu hari peringatan atau penyambutan dan lain-lain. Di sini ada 34 provinsi dengan lagu daerahnya masing-masing. Tapi nanti yang sering keluar itu ada beberapa provinsi saja yang sering terkenal atau lagunya tidak asing bagi kita. Kita tandai ya bersama-sama. Yang pertama lagu dari Aceh yaitu Bungong Jempa. Mungkin anak-anak sudah tidak asing lagi. Kemarin sempat di pelajaran SBDP ya, latihan menari dengan iringan lagu Bungong Jempa. Kemudian lagu dari Sumatera Utara yaitu Butet. Butet. Nah, itu lagunya kayak gitu kurang lebih. Kemudian ada dari Riau, Soleram. Anak-anak pasti sudah bisa menyanyikan lagu Soleram ya. Soleram, Soleram. Itu ya. Kemudian ada lagu dari Jambi, Injit-injit semut. Kemudian ada lagu dari lanjut ke DKI Jakarta. Nah, ini ada lagu Jali-Jali juga terkenal, Kicir-kicir juga. Ini Jali-Jali kemarin yang di orkestra ya, masih ingat anak-anak? Kemudian lagu dari Jawa Barat, ada lagu Bubui Bulan. Jawa Tengah, wah ini pasti anak-anak hafal, lagunya itu Sue Ora Jamu. Untuk DIY ada Gundul-Gundul Pacul, atau di sini ditulisnya Gundul Pacul. Kemudian di sini selanjutnya yang biasanya keluar lagi tuh yang ini, Kalimantan Barat, Cicik Priuk. Kemudian Kalimantan Selatan, Ampar-ampar pisang. Kalimantan Timur ada Indung-indung. Sulawesi Utara ada O Inani Keke. Kemudian ada Papua, Apuse, dan Papua Barat, Yamko Rambi Yamko. Tuh lagu-lagu yang biasanya sering diputar atau sering kita dengarkan dan bahkan sering muncul di soal-soal. Bisa ditulis ya, yang Ustadzah garis merahi ini biasanya sering keluar atau sering muncul di soal-soal.